Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Naila. Saya dari kelas 8 Edong nomor absen 5. Saya siswa SMP Negeri 77 Jakarta. Saya di sini ditugaskan oleh Ibu Murnadia Manalu untuk membuat video tentang negara ASEAN. Dan negara ASEAN yang saya pilih ialah negara Thailand. Mari kita lihat bareng-bareng yuk teman-teman. Pertama, di sini ada peta Thailand. Coba kita amati peta Thailandnya dulu yuk teman-teman. Yang kedua, di sini ada data Thailand. Yang pertama ada Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Thailand itu tanggal berapa sih? Tanggal 5 Desember. Bentuk negara Thailand ialah kerajaan. Mata uang di Thailand itu apa sih? Baht. Sistem pemerintahan di Thailand adalah monarki konstitusional. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Bahasa resmi Thailand adalah bahasa Thailand atau Bahasa Thailand. Lagu kebangsaan Thailand ialah lagu kebangsaan Thailand atau Phleng Chat Thai. Nama Raja Thailand saat ini ialah Raja Bhumibol Adulyadej. Jumlah penduduk di Thailand ada 65.104.000. Yang ketiga, di sini ada iklim Thailand. Iklim Thailand ada 3 loh teman-teman. Apa saja sih? Nih, yang pertama ada musim dingin, yang kedua ada musim panas, dan yang ketiga ada musim hujan. Pertama-tama kita bahas dulu yuk musim dingin. Musim dingin di Thailand terjadi di bulan November sampai Februari. Cuaca di Thailand di sekitar daerah tengah, bagian utara, dan timur laut sebagian besar dingin dan kering antara bulan November dan Februari, sehingga musim dingin menjadi musim yang sangat populer untuk berkunjung ke Thailand. Namun, karena terletak di daerah tropis, maka iklim Thailand cukup hangat sepanjang tahun. Dan yang benar-benar dingin hanya terjadi di pegunungan utara. Sementara di wilayah Bangkok dan Ayutthaya hanya merasakan sekitar 2-3 minggu saja cuaca dingin, yaitu pada akhir Desember atau awal Januari. Yang kedua, di sini ada musim panas. Musim panas di Thailand terjadi di bulan Maret sampai Juni. Cuaca di Thailand diklasifikasikan sebagai musim panas yang berlangsung dari Maret hingga Juni, saat suhu udara relatif lebih tinggi dan hujan kadang datang. Sekitar daerah pedalaman, termasuk Bangkok dan Ayutthaya, sering mengalami panas dan kelembapan tinggi. Yang ketiga, di sini ada musim hujan. Musim hujan di Thailand terjadi di bulan Juli sampai Oktober dan didominasi oleh angin musim barat daya. Selama periode waktu itu, curah hujan di sebagian Thailand cukup besar. Yang keempat, di sini ada sumber daya alam di Thailand. Apa saja sih sumber daya alam di Thailand? Yang pertama ada tambang, tanah, timah, mineral, tungsten, gas alam, batu bara muda, gipsum, pertanian, beras, karet, buah-buahan, dan tebu. Yang kelima, di sini ada bentuk muka bumi dan tata tanah di Thailand. Kita bahas tata tanah dulu yuk. Tata tanah di Thailand dibagi 2, yaitu tanah vulkanik dan tanah aluvial. Tanah vulkanik terbentuk akibat letusan gunung berapi. Jenis tanah vulkanik sangat subur. Lalu, tanah aluvial terbentuk akibat endapan air sungai. Tanah aluvial biasanya berada di lembah dan sungai. Lanjut, kita bahas tentang bentuk muka bumi. Kondisi pola dan bentuk muka bumi negara Thailand di dalam peta jika kita lihat adalah warna hijau, bukan? Yang menunjukkan dataran rendah di Thailand sangat mendominasi. Daerah dataran rendah di Thailand ternyata mempunyai pola yang mengelompok dan kompak. Terdiri dari 3 kelompok besar dataran rendah, yaitu di bagian selatan. Dataran rendah dengan bentuk yang memanjang dari kota Pranburi di utara sampai kota Patani di selatan. Dataran rendah Chao Phraya berbentuk 4 persegi panjang dengan pojok-pojoknya kota Raheng, Phitsanulok, Ayutthaya, dan kota Kanchanaburi. Bagian timur berbentuk segitiga dengan kota-kota Udon Thani, Ubon, dan Korat menjadi simbol segitiganya. Yang keenam, di sini terdapat flora dan fauna di Thailand. Kita lihat bareng-bareng yuk teman-teman. Yang ketujuh, di sini terdapat letak dan pertumbuhan penduduk di Thailand. Letaknya letak astronomis bisa kita lihat bareng-bareng. Lalu ada letak geografis. Letak geografis di bagian utara adalah negara Myanmar dan Laos. Di bagian barat negara Myanmar, di bagian selatan negara Malaysia, di bagian timur negara Kamboja dan negara Laos. Pertumbuhan penduduk.
Jumlah penduduk di Thailand kurang lebih 64 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,5%. Kematian bayi 26 jiwa dari 1.000 bayi yang lahir. Yang kedelapan, di sini terdapat budaya-budaya di Thailand. Kita lihat bareng-bareng yuk teman-teman. Yang kesembilan, di sini terdapat kualitas pendidikan di Thailand. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal. Sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course, sekolah kejuruan, dan interest group program. Lalu yang ketiga ada pendidikan informal. Yang ke-10 di sini ada dampak perdagangan di Thailand. Dampak positifnya adalah mempererat persahabatan antar bangsa, menambah kemakmuran negara, menambahkan kesempatan kerja, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sumber pemasukan kas negara. Yang kelima ada memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama adalah adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Lalu yang terakhir ada timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih dulu maju. Yang ke-11, di sini ada dampak mobilitas penduduk. Ada dampak positif dan dampak negatif. Pertama kita bahas tentang dampak positif. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk, menambah pengalaman hidup dan pengetahuan, membantu kesempatan kerja dan usaha, membantu program pemerataan pembangunan di daerah-daerah, dan lain-lain. Kalau dampak negatifnya ada meningkatnya angka kriminalitas, gelandangan, dan pengangguran, sering timbulnya konflik antar masyarakat setempat, gubuk-gubuk liar yang menambah kesemrautan kota, dan lain-lain. Berikut video tentang Thailand. Mohon maaf bila ada salah kata dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.